depan yang penuh dengan harapan, jaminan yang pasti, yang sempurna, yang jelas di dalam Yesus. Tuhan sudah sempurnakan. Itu yang menjadi pegangan kami, Tuhan. Kami tidak diombang-ambingkan oleh apapun dalam hidup ini. Hanya Engkau, tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Engkaulah labuhan yang terakhir di setiap aspek perjalanan kami. Engkaulah pusat, Engkaulah sentral dari semua aktivitas kami, tujuan perjalanan kami. Sebab Engkau telah hidup, mengalahkan maut, mengalahkan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang hidup. Sehingga masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan kehidupan. Dan kami pastikan kalau kami hidup di dalam Engkau, setiap perjalanan kami pasti hidup, Tuhan. Sehingga kami membawa kehidupan bagi setiap orang, setiap manusia, setiap makhluk dimanapun Tuhan, akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Karena kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kami. Ini yang kami pegang, Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dan takut akan segala sesuatu. Diprediksikan dan dikatakan itu dan ini, tapi apa kata firman Allah, itu yang harus kami pegang, kami imani, kami lakukan. Di dalamnya kami akan jumpai banyak hal yang luar biasa. Berkati setiap kami, Bapa. Kami rindu lewat kebenaran-Mu yang akan memberkati kami, karena kami tahu di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran demi kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa iblis setan yang tidak senang lihat ibadah dan semua konsentrasi yang coba mengintimidasi, menanamkan hal-hal yang negatif, kami ikat, patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Berkati tempat ini, daerah ini Tuhan, setiap telinga, setiap perhatian, pendengaran siapapun yang lalu lalang, kami memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan bejana hati kami untuk diberkati oleh Allah. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan permohonan ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Ya, senang berdiri di hadapan Bapak Ibu, tentunya karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat hamba Tuhan, gembala di tempat ini, orang tua kita, Bapak Sianturi, yang telah memberi kesempatan untuk saya boleh berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tadi sedikit sudah diperkenalkan bahwa kami hamba Tuhan dari Jambi dan sudah pelayan di sana sejak tahun 2002 tepatnya ya. Dan saya adalah tadi ya tulang, nah tulangnya itu ya, ada juga di sini ya, dari saudara Bapak Situmorang ya. Jadi mamanya nomor 1, saya yang nomor 4 ya. Yang nomor 3 ada di Jakarta Utara juga. Dan puji Tuhan, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Sudiarjo Purba gitu kan. Istri saya Bolusi Hombing. Kalau kami dari Gelok Sanggul tentunya. Mertua saya ada di Sidikalang. Ya, sedikit perkenalan untuk kita saudaraku. Semoga ini bukan yang terakhir. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, kita langsung saja kita buka kitab kita dari kitab Kejadian. Pasal pertama kita melihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini tentang Allah yang pencipta. Iya. Kita bersyukur Bapak Ibu, di lembar pertama pembacaan Alkitab kita, sebenarnya kalau kita memahami, kita telah diperkenalkan, kita dibawa untuk memahami siapa Allah kita. Amin. Amin. Dan dari begitu banyak sifat-sifat Allah, bagian pertama dari keberadaan Allah yang diperkenalkan kepada pembaca Alkitab adalah Dia pencipta. Amin. 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 Pada mulanya, saya tidak bicara tentang konsep-konsep teologis, saudaraku. Saya bicara bagaimana dengan kesederhanaan Alkitab memperkenalkan, sehingga orang-orang dengan segala keterbatasan pengertian sekalipun, ketika membuka hati untuk memahami firman Allah, dia akan bisa memahaminya. Amin. Amin. Karena Allah kita Allah untuk setiap tingkat akademik, Allah untuk setiap tingkat pengetahuan, dan Allah untuk setiap suku bangsa, saudara-saudara. Nah, diperkenalkan di sini pada mulanya Allah. Iya. Pada mulanya satu masa yang tidak bisa diukur, tapi yang menjadi fokus adalah Allah. Iya. Kita dibawa untuk memahami ada sesuatu pribadi di luar manusia yang Alkitab katakan atau perkenalkan dengan Allah, dan Allah itu seperti apa? Yang kita percaya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, dan Allah itu di sini diperkenalkan dengan satu kata kerja pertama yang menyatu dengan Allah adalah menciptakan. Iya. Ya, in the beginning God created, ya, atau kreasio, atau kreativitas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, harapannya adalah ketika kita memulai pembacaan kita, memulai kisah panjang petualangan seorang manusia, bahkan sebuah bangsa, sebuah dunia dengan Allah, kita dibawa untuk pertama kali memahami Allah itu pencipta, saudara. Bahkan dikatakan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, Alkitab kita membawa kita untuk mengenal dan membangun hubungan kepada Allah yang luar biasa. Sebegitu luar biasanya Dia memulai sesuatu dari yang belum ada sebelumnya, saudara. Itulah kemampuan daya cipta Allah. Kita manusia hanya kepada discovery, ya, hanya menemukan. Jadi sebenarnya segala sesuatu ciptaan ini harus membawa kita kepada Allah. Segala sesuatu kehidupan kita, apa yang kita temukan, kalau kita dari garis, saudaraku, akan berakhir di Allah. Allah sebagai pribadi yang memulai kehidupan, memulai semesta. Kita harus kembali. Allah harus menjadi titik awal kehidupan kita, saudara. Amin. Pertemuan seorang manusia, pengenalan seorang manusia dengan Allah, itulah yang menjadi langkah pertama bagaimana seorang memulai kehidupannya. Dan kalau manusia memulainya di luar itu, saudara, orang manusia memulai hidupnya di luar Allah, itu seperti apa, saudara? Dan kita melihat orang-orang yang pernah memulai hidupnya dengan di luar Tuhan, di luar Allah, memulai pernikahannya di luar Allah, memulai karir di luar Allah. Ketika Allah berkasih karunia, akan membawa orang itu untuk kembali kepada Allah, biarpun dengan banyak ujian, banyak persoalan, saudara. Tapi kita melihat bahwa pokok seorang manusia adalah bagaimana dia menyadari dari mana dia. Dari mana kehidupan ini? Untuk apa kehidupan ini? Dan berakhir di mana kehidupan ini? Sebenarnya hidup kita nggak ribet-ribet amat, saudara. Kita yang membuat seringkali, ya, karena kemajuan teknologi, semua perkembangan yang seolah-olah menggeser Allah dari kita. Sebenarnya bukan. Justru dengan apa yang dinikmati oleh manusia,
yang ada pada hari ini, karena manusia menemukan ya, harusnya kita membawa kepada kekaguman kepada Allah. Betapa banyaknya kreativitas yang telah diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia yang adalah milik Allah ini bisa mendapatkan begitu banyak kenikmatan. Makanya orang-orang percaya harus mempergunakan seluruh hidupnya ya, sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Gak ada yang lain, saudara. Dalam kitab Yesaya dikatakan, aku menciptakan engkau untuk kemuliaan. Kita mulai dulu dari kata menciptakan tadi, saudara. Saudara-saudaraku, kita akan, saya pribadi akan terkagum kepada betapa dahsyatnya Allah mencipta itu. Dia benar-benar mencipta dengan kreativitas yang luar biasa, kebijakan, hikmat yang luar biasa, sehingga ada tatanan alam semesta yang begitu baik, dan kita ada di planet bumi, dan kita nikmati bumi dengan segala keuntungannya dibanding planet-planet lain. Gitu ya. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan dengan begitu kreatif, saudara. Hikmat Allah itu luar biasa, sehingga dalam hikmatnya dia bisa menata, mengatur, menuntun, bahkan rotasi, pergerakan, itu semuanya dalam hikmat Allah. Yang saya harapkan dari kita adalah kita mendapat atau merasakan pesona terhadap Allah yang pencipta. Baru di penciptaan aja, saudaraku, kita sudah dipaparkan Allah itu luar biasa. Itu alam semesta ya, kita akan mengerucut nanti kepada diri kita. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah punya energi kreativitas, membuat dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Kemudian di situ kita melihat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari urutannya yang disampaikan oleh kitab Kejadian adalah setelah penciptaan itu ada sesuatu kekacauan, ada disharmoni, ada kehancuran, kerusakan, dan digambarkan dengan gelap gulita. Gelap gulita satu keadaan yang gelap, yang tidak ada terang, yang tidak ada visi, tidak bisa melihat dengan jelas, tidak tahu mana kiri mana kanan, apa di depan apa di belakang. Kalau kita mengarahkan kepada hidup kita, ya, apakah hidupmu gelap hari ini katanya? Iya, hidupin lampu dong, biar terang gitu. Lampunya nggak hidup, mungkin belum bayar listrik katanya, saudara-saudara. Tapi itu bukan hanya sekedar kegelapan physically, saudara-saudaraku. Tapi ini bicara tentang kondisi hati atau keadaan. Kalau dalam konteks penciptaan, memang benar-benar keadaan pada hari itu berantakan secara fisik juga gitu ya. Tapi yang mau kita lihat di sini, apakah Allah sang pencipta kalah dengan kegelapan? Apakah Allah yang kreatif itu berhenti dalam suasana gelap alam semesta pada hari itu? Dan kalau kita kembali kepada hidup kita, Bapak Ibu, apakah Allah yang kita percaya, yang pencipta itu akan berakhir di masa-masa gelapnya kehidupan kita? Atau apakah akhir kehidupan seorang yang percaya kepada Allah pencipta itu hanya di kegelapan saja? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Hidup kita, kalaupun mengalami lorong-lorong gelap atau melewatinya, kepastian yang mau kita pegang berkaitan dengan kepemilikan kita atau pengenalan kita akan Allah pencipta, saudara, tidak berakhir di masa-masa gelap. Itu mungkin hanya fase saja, hanya suatu masa-masa periodik yang harus kita lewati, tapi bukan akhir dari perjalanan kita, saudara. Bukan akhir dari rumah tangga kita, bukan akhir dari karir kita, bukan akhir dari pelayanan kita. Mungkin kita harus lewati itu, tapi percayalah, itu bukan akhir. Karena dikatakan di saudaraku, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika kita gelap, kita seringkali fokus ke diri kita. Benar apa betul? Ketika kita gagal, ketika kita mengalami hal yang buruk, kita selalu hanya melihat diri kita. Kenapa? Memang kita nggak bisa melihat keluar, kan gelap, gitu ya.
Tapi bagi orang-orang yang percaya Sang Pencipta, dari kitab Kejadian pasal 2 kita melihat gelap gulita menutupi samudra raya, Roh Allah melayang-layang. Saudara-saudara, saya pernah belajar bahwa kata yang dipakai oleh kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang, sama dengan kata yang dipakai oleh malaikat Gabriel ketika menjumpai Maria. Roh Tuhan akan menaungimu, kan begitu kata Gabriel. Roh Allah melayang-layang itu katanya sama gitu loh. Dan maknanya adalah bahwa Allah sedang memperhatikan dan mempersiapkan diri untuk melepaskan energi kreativitas untuk sesuatu yang lebih baik. Amin. Jadi Roh Allah melayang-layang. Ketika bumi gelap, orang-orang atau keadaan bumi tidak bisa melihat sedikit lebih jauh, atau kita sedang gelap dan kita tidak bisa melihat sedikit lebih jauh dari diri kita, di luar diri kita, ada apa di sana, tapi Roh Allah melayang-layang. Sama dengan saya katakan tadi, penekanan dari malaikat Gabriel ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin saya dapat bayi begitu? Nggak mungkin, hukum biologi nggak mungkin, saudara. Tapi malaikat Gabriel berkata, Roh Tuhan akan menaungimu. Akan ada kreativitas Allah turun atasmu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak alami, yang tidak standar, sangat mungkin terjadi atasmu, dan itu bakal terjadi, dan itu memang terjadi, saudara. Maria mengandung. Dan itu kan bagian dari pengakuan iman kita, bahwa Yesus lahir dari perawan Maria yang tidak bersentuhan dengan laki-laki. Artinya, saudara-saudaraku, yang mau kita tangkap di sini sebagai temanannya Sang Pencipta itu, bahwa di dalam kehidupan kita ada masa-masa ketika kita tidak punya daya, tetapi hal-hal yang tidak terselesaikan oleh kita, ketika Roh Allah menaungi kita, Roh Allah melayang-layang, Roh Allah mencari waktu yang tepat dengan kreativitasnya, dengan daya ciptanya, Dia bisa memberikan sesuatu kepada kita. Pada kebenaran tadi, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus tidak berdiam diri, saudara. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bergerak. Dan ini harus menjadi pemahaman yang kita pahami sekarang sebagai orang-orang percaya. Ini sudah mendengar Tuhan. Roh Allah itu melayang-layang. Roh Allah itu melepaskan energi kreativitasnya. Roh Allah itu memperhatikan. Roh Allah itu melihat kita. Dan ketika Allah melihat sesuatu, Dia tidak menonton, saudara. Dia akan turun tangan. Dia akan mengerjakan sehingga semuanya akan menjadi baik pada akhirnya. Dan Tuhan tahu kebutuhan yang tepat bagi masing-masing kita. Ya, kembali ke ayat yang berikutnya, saudara. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara-saudara, apa yang kita tangkap dari urutan-urutan ayat ini, saudara? Yang saya tangkap adalah bahwa Allah tahu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Allah tahu persis dan hadir untuk memberi jawaban yang tepat. Karena di ayat 2, saudara-saudaraku, itu kan gelap gulita gitu kan. Pengganti dari gelap gulita adalah terang. Dan Allah hadir, Allah memberikannya, Allah menyediakannya seperti yang dibutuhkan. Nah, kalau kita kembali kepada firman Allah, saudara, ya, sekalipun secara khusus Allah mencipta di kejadian-kejadian pasal 1, 2, dan 2 gitu ya. Tapi bagaimana Allah menghadirkan, Allah memulai, Allah memberi jawaban, Allah memenuhi kebutuhan. Itu terus, saudaraku, itu terus, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa daya cipta Allah itu tidak hanya berhenti di kitab Kejadian, saudara. Ya, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab gitu kan, bagaimana sebuah bangsa Israel
terpelihara, saudara. Itu bentuk dari bagaimana Allah Sang Pencipta itu terus bekerja, terus kreatif, saudara. Ya. Dan Allah selalu punya cara-cara yang unik dalam menghadirkan kebutuhan orang-orang percaya. Ketika ada gelap, Dia berikan terang. Artinya apa? Ketika ada krisis, Dia akan berikan ketenangan. Ketika ada kebutuhan, Dia akan menyediakan kebutuhan. Dan Allah itu benar-benar kreatif, saudara. Ya, apa kurangnya kreatif Allah itu ya? Allah punya kemampuan mengkreasikan apapun sehingga berakhir dengan kebaikan orang percaya. Gelap berakhir dengan terang, saudara. Itu yang mau kita lihat di dalam kebenaran-kebenaran bagaimana kegelapan digantikan dengan terang. Karena saudara tadi ada lirik yang berkata bahwa Allah Maha Karya. Ya. Kita adalah bagian dari Maha Karya Allah, termasuk penyelamatan, saudara. Termasuk penyelamatan. Yesus adalah terang. Kenapa? Ya, dalam Injil Yohanes dikatakan Dia adalah terang manusia. Kenapa? Karena memang sejak ada dosa, Bapak Ibu, kehidupan manusia itu menjadi gelap. Tetapi Tuhan tahu manusia ini butuh terang, butuh kasih, dan pribadi Yesuslah yang tepat, yang menjadi terang untuk kita untuk menuntun kita kembali kepada keselamatan. Ya, kata terang atau cahaya itu akan memperjelas gitu. Ya, Mazmur berkata Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Allah begitu memahami kita. Kita terang di mata Tuhan. Allah terang untuk melihat dan memahami kita. Sehingga ini juga membuat kita leluasa bertuhan gitu kan. Lega bertuhan itu. Sama seperti yang Ayub katakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ini sebuah kelegaan. Ini sebuah pemahaman tentang terang Allah. Ini sebuah pemahaman bahwa semuanya menjadi jelas di mata Tuhan, dan ini membuat dia lega menjalani kehidupannya. Orang-orang yang percaya, yang memahami bahwa daya cipta Allah juga adalah terang dan menerangi hidup kita, kita juga menjadi orang-orang yang sangat bisa lega menghampiri Tuhan, tenang di hadirat Tuhan, leluasa di hadirat Tuhan. Kenapa? Kita benar-benar tahu dan yakin Dia tahu kita. Ini sebuah kebenaran yang harus kita tangkap. Dia tahu kita. Sekarang siapa yang paling tahu kita di dunia ini, saudara? Biarpun kita berusaha menjelaskan di story gitu kan, menjelaskan di status Facebook, di WA, apakah itu yang sejelas-jelasnya kita gitu? Belum tentu. Tapi Tuhan tahu kita. Dan ini harus membanggakan bagi kita ya. Kalau Tuhan aja tahu kita, kenapa kita ngotot orang lain harus tahu kita? Kan nggak kebutuhan lagi sebenarnya. Jadi dipahami oleh orang sebenarnya tidak lagi menjadi kebutuhan kita. Karena Allah sudah tahu kita. Ya. Sekalipun dalam tingkat tertentu ya, dalam komunikasi, dalam membangun hubungan, kita kan harus saling terbuka begitu ya. Tapi untuk arti yang sesungguhnya, ketika Tuhan sudah tahu motif kita, tahu niat kita, tahu pergumulan kita, tahu harapan-harapan kita ke depan, itu sudah cukup melegakan dan membanggakan kita memiliki Dia Sang Pencipta. Amin. Apa yang mau kita lihat dengan pemahaman ini? Yang mau kita lihat adalah bahwa ketika Allah mencipta, Allah tidak pernah menyia-nyiakan ciptaannya. Amin. Amin. Allah tidak pernah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Allah justru mempermuliakan ciptaannya, merawat ciptaannya, menjaga ciptaannya. Sekalipun dosa mengganggu harmoni ciptaan itu, tapi Allah tetap memperjuangkan ciptaan itu, saudara. Terlebih manusia. Ini harus kebenaran yang kita pahami. Ya, sangat mudah bagi Allah mencipta atau membuat Adam dan Hawa yang baru, betul? Mudah bagi Allah. Tapi
Tapi kenapa? Kenapa Allah nggak buat alam yang baru? Udah, ini kan udah rusak nih ya. Ini barang rusak ini, salah produk ini. Geser, ganti, buat yang baru. Tapi kenapa Allah tetap memperbaiki? Sekalipun untuk suatu alasan gitu ya, mereka harus diusir dari Taman Eden. Tapi sebelum mereka pergi dari Taman Eden, ada satu pesan nubuat yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, saudara dikasih Tuhan. Allah Sang Pencipta tidak menyia-nyiakan ciptaannya. Ada tujuan-tujuan yang mau Dia buat, yang mau Dia nyatakan untuk manusia teristimewa. Jadi kebenaran yang mau kita tangkap hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan terkait pemahaman kita tentang penciptaan adalah bahwa kalau saya ada hari ini, Allah punya tujuan untuk saya, dan kalaupun gelap yang saya sedang alami itu bukan akhir dari tujuan Allah bagi saya. Amin. Bahkan saudara Tuhan ya, bahkan sekecil-kecilnya saudaraku, semenderita-menderitanya kita di bumi ini, kita sudah memiliki tujuan yang pasti bersama Dia di rumah Bapa. Amin. Itu saudaraku. Jadi katakanlah kita ini orang paling menderita, paling banyak masalah, paling banyak persoalan. Tapi kalau kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, gitu kan, kita sudah ada tempat di surga. Allah sudah memberi tujuan yang jelas kepada kita. Makanya kita jangan menjadi orang Kristen yang terlalu baper gitu ya, merasa diri hancur, merasa diri gak apa-apanya. Enggak, bro. Kita hebat, amin. Kenapa kita punya Tuhan Pencipta? Tinggal kita memahami diri kita bahwa kita ini punya tujuan, dan bahwa tujuan-tujuan Allah besar dan baik dalam hidup kita, sehingga inilah yang menjadi menjadi pendorong kita untuk tetap menjalani hidup kita bersama Tuhan dengan percaya. Dengan percaya. Karena dengan percaya Abraham menerima jawaban Tuhan. Dengan percaya Hana menerima jawaban Tuhan. Jadi kembali, Allah Sang Pencipta inilah yang berkreasi terus dalam kehidupan orang percaya dengan berbagai cara di tiap masa mereka ada, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini menyadari bahwa Allah yang telah mengizinkan kita lahir, tercipta, ada pada hari ini, Allah masih punya tujuan. Bahkan ketika tujuan Allah terganggu dengan kegelapan yang kita lihat dan rasakan, itu bukan akhir, saudara-saudara. Kita melihat tadi, saudara dikasih Tuhan, bahwa Allah menyelesaikan kegelapan dengan terang, dan terang itu ada, saudara dikasih Tuhan. Kita melihat sampai di ayat 5, kebaikan-kebaikan yang terjadi ketika alam semesta berselaras dengan Sang Penciptanya. Saya yakin juga keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita sangat mungkin diperbaiki oleh Allah, sangat mungkin dikerjakan oleh Allah untuk hal-hal yang lebih baik ke depan, bahkan hal-hal yang belum kita duga-duga sebelumnya. Allah mampu. Kita bangkit berdiri, doa dikasih Tuhan. Kita katakan, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau telah setia sampai hari ini. Kau telah memberkati kami sampai hari ini, Bapa. Kami percaya rencana Tuhan belum berakhir dan tidak akan berakhir, Tuhan Yesus. Daya cipta-Mu juga akan bergerak untuk kami semuanya, sehingga siapapun kami, dimanapun kami berada, Tuhan, apapun yang sedang kami lihat pada hari-hari ini akan membawa kami bahwa kami punya Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kau setia, Bapa. Kau mulia, tenang jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih.
indah di dalam hidup kami. Kreativitas Allah ada di dalam hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang luar biasa, yang mengajari kami supaya kami mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami, bahwa kami akan lebih berfungsi di pelayanan dimanapun kami berada, karena Tuhan sudah menaruh roh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai terus luar biasa Tuhan di pelayanan yang Tuhan percayakan, masa depan bahkan anak-anak pelayanan Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh pelayan-pelayan. Jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan. Ada rencana yang indah yang Tuhan akan taruh di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati